Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Ibu Safitri Asro yang akan mengampu mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen. Baiklah, adapun capaian pembelajaran diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang pengertian bisnis dan ruang lingkupnya. Nah, apa sih yang maksud dengan bisnis? Ada yang bisa angkat tangannya? Baik, belum ada ya. Jadi menurut Steinhoff, bisnis adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan atau diinginkan orang atau konsumen. Nah, produk yang dihasilkan ya itu ada dua, ada tangible goods dan intangible goods atau jasa. Nah, intangible goods, tangible skill itu barang-barang yang dapat dilihat oleh panca indera ya. Contohnya mobil, rumah, kursi, dan sebagainya. Sedangkan intangible goods itu tidak dapat dilihat secara kasat mata, ya, tetapi dapat dirasakan manfaatnya oleh konsumen setelah mengkonsumsi. Ya, contohnya jasa dosen seperti itu ya. Nah, kalau menurut Griffin dan Ebert, bisnis sebagai penyediaan barang dan jasa yang bertujuan untuk menghasilkan profit atau laba. Jadi keuntungan adalah total pendapatan lebih besar dibandingkan total biaya dalam satu periode ya. Nah, apa saja sih fungsi-fungsi bisnis? Yang pertama adalah memperoleh bahan baku dari supplier. Kemudian kita olah bahan baku tersebut atau kita sebut dengan manufacturing, dan terakhir kita distribusikan produk itu pada konsumen ya. Nah, siapa saja sih yang menjadi konsumen bisnis? Kalau bicara soal bisnis artinya dia sebuah organisasi ya. Ada 4 kategori, ada institusi ya. Institusi itu bisa sekolah, lembaga agama, rumah sakit, organisasi amal ya. Ada lagi reseller, ada perusahaan yang akan menjual kembali produk kita kepada konsumen, dan ada lagi companies that consume, maksudnya perusahaan yang beli produk kita ya. Dan terakhir adalah pemerintah ya. Nah, adapun tujuan bisnis selain untuk mendapatkan profit atau keuntungan, banyak sekali ya tujuannya ya. Ada untuk mensejahterakan, ada untuk bersaing di pasar, ada untuk inovasi ya, dan juga untuk keuntungan dari performance kinerja dari staff sampai manajer, dan juga responsibility, tanggung jawab pada sosial ya, publik, masyarakat ya. Nah, kalau dalam secara digital atau teknologi ya, bisnis itu ada disebut dengan e-commerce. Apa sih e-commerce? Adalah kegiatan bisnis ya yang berhubungan erat dengan konsumen, manufaktur, ISP, perantara ya, yang menggunakan elektronik ya atau internet. Ada 3 ruang lingkup, ada B2B, business to business, lagi B2C, business to consumer, dan C2C, consumer to consumer ya. Nah, selain itu ada lagi disebut dengan bisnis internasional. Itu adalah kegiatan transaksi barang dan jasa di luar batas negara perusahaan. Itu menurut Singkota ya. Nah, adapun evolusi dalam bisnis internasional kita sebut dengan pemasaran internasional, mulai dari domestik, ini adalah parent country, negara asal perusahaan. Kemudian jika ada permintaan dari luar negeri itu disebut dengan ekspor. Dan kalau kita ingin mengembangkan disebut internasional. Kalau kita ingin standarisasi multinasional tapi secara global, standarnya itu global ya. Baiklah, itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.